Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aulia dan rekan saya Anandita Lestari dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kemampuan penalaran matematis. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi penalaran. Penalaran adalah serangkaian proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan fakta dan sumber yang relevan dan dibuktikan dengan nilai kebenarannya. Penalaran sangat dibutuhkan dalam setiap sisi kehidupan karena dengan penalaran maka seseorang dapat menunjukkan dan memecahkan permasalahan dengan tepat dan sistematis dan objektif serta dapat mengemukakan pendapat secara runtut dan logis. Selanjutnya, menurut para ahli tentang penalaran, yang pertama itu ada Keraf berpendapat bahwa penalaran adalah proses berpikir yang berusaha menghubungkan fakta atau evidensi yang diketahui menuju suatu kesimpulan. Dan selanjutnya, Suherman dan Winata Putra berpendapat bahwa penalaran adalah proses berpikir yang dilakukan dengan suatu cara untuk menarik kesimpulan. Sedangkan Kopi berpendapat yaitu penalaran merupakan kegiatan atau proses aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan suatu atau membuat suatu pernyataan baru berdasarkan pada beberapa pernyataan yang diketahui benar ataupun yang dianggap benar. Dan selanjutnya, definisi penalaran matematis yaitu penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang berupa penarikan kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan tersebut yaitu berupa bahwa pengertian dari penalaran matematis yaitu adalah suatu proses berpikir untuk menjelaskan dua hal atau lebih dengan langkah-langkah tertentu yang berakhir dengan kesimpulan sebagai suatu hasil yang yaitu yang pertama yaitu dengan cara mengajukan dugaan, yang kedua menarik kesimpulan, yang ketiga memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi, dan memeriksa kesahihan suatu argumen. Nah, selanjutnya tentang macam-macam penalaran akan dilanjutkan oleh rekan saya Anandita Lestari. Baiklah, selanjutnya saya menjelaskan mengenai macam-macam penalaran. Terdapat dua macam penalaran, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif merupakan cara berpikir di mana dari pernyataan umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan menggunakan silogisme atau disebut konstruksi penalaran. Silogisme ini berfungsi sebagai proses pembuktian benar salahnya suatu pendapat, tesis atau hipotesis tentang masalah tertentu. Deduksi berpangkal dari suatu pendapat umum berupa teori, hukum atau kaedah dalam menyusun suatu penjelasan tentang suatu kejadian khusus atau dalam menarik kesimpulan. Adapun contoh penalaran deduktif. Yang pertama, semua makhluk mempunyai mata. Itu adalah premis mayor. Yang kedua, si Polan adalah seorang makhluk. Itu adalah premis minor. Kemudian adapun kesimpulan dari kedua tersebut adalah jadi si Polan mempunyai mata. Selanjutnya yang kedua yaitu penalaran induktif. Penalaran induktif ini merupakan cara berpikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.
Adapun contoh dari penalaran induktif yaitu yang pertama, kambing mempunyai mata, gajah mempunyai mata, begitu pula singa, kucing, dan binatang-binatang lainnya. Yang kedua, secara induksi dapat disimpulkan secara umum bahwa semua binatang mempunyai mata. Selanjutnya, indikator penalaran matematis. Indikator yang kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa yaitu yang pertama, mengajukan dugaan, yang kedua, melakukan manipulasi matematika, yang ketiga, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi, yang keempat, menarik kesimpulan dari pernyataan. Berdasarkan penjelasan indikator kemampuan penalaran tersebut, siswa dapat dikatakan mampu menggunakan penalaran matematis dengan baik. Jika siswa tersebut mampu menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, serta menjelaskan gagasan dari pernyataan matematika. Adapun indikator yang kita pilih untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa atau juga sesuai dengan kisi-kisi soal yang kita berikan yaitu yang pertama mengajukan dugaan, yang kedua melakukan manipulasi matematika, yang ketiga menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi, yang keempat menarik kesimpulan dari pernyataan, yang kelima memeriksa kesahihan suatu argumen, yang keenam menemukan pola atau sifat dari gejala sistematis untuk membuat generalisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.